Seringkali kita merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan tuntutan untuk tampil, untuk diterima, dan untuk diakui. Kita merasa bahwa kita harus terus berbicara, menjelaskan diri kita, dan berusaha keras agar orang lain memahami kita. Namun, bagaimana jika kita berhenti berusaha? Bagaimana jika alih-alih terus mengejar perhatian mereka, kita memilih untuk berdiri teguh dalam diam? Di dunia yang penuh kebisingan ini, diam seringkali dianggap sebagai kelemahan. Namun, bagi seorang stoik, diam adalah kekuatan yang luar biasa. Ketika kita memilih untuk tidak bereaksi, untuk tidak terganggu oleh keramaian atau komentar orang lain, kita menunjukkan pada dunia bahwa kita mengendalikan diri kita sendiri, bukan mereka. Kita tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun, karena keheningan kita sudah cukup menjadi pernyataan yang kuat. Selamat datang di Benteng Stoik, tempat di mana kita belajar untuk menjadi lebih tegas, kuat, dan bijak dalam menghadapi tantangan hidup. Di sini kita akan membahas filosofi stoikisme dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar untuk memilih keheningan, mengendalikan reaksi kita, dan menjadi pribadi yang tidak mudah tergoyahkan oleh apa yang terjadi di luar diri kita. Bersama-sama, kita akan menemukan kekuatan dalam diri yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Bab 1. Keheningan yang menggetarkan. Keheningan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tidak berarti. Dalam dunia yang penuh kebisingan ini, orang cenderung merasa perlu untuk berbicara, untuk membuat pendapat mereka didengar, untuk membuktikan eksistensi mereka. Namun, ada kekuatan luar biasa yang terletak dalam diam. Ketika Anda memilih untuk tidak berbicara atau bertindak, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak tergantung pada validasi atau pengakuan dari orang lain. Keheningan Anda mengirimkan pesan yang jauh lebih dalam daripada 1000 kata yang bisa Anda ucapkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, dan salah satu hal yang paling penting untuk dikendalikan adalah reaksi kita. Dalam banyak situasi, kita sering tergoda untuk bereaksi dengan emosi, baik itu kemarahan, kebingungan, atau frustrasi. Namun, ketika kita memilih untuk diam dan mengendalikan diri, kita menunjukkan bahwa kita tidak dikuasai oleh situasi atau orang lain. Kita memilih untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh kebisingan di sekitar kita. Diam Anda bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan yang tidak terlihat oleh banyak orang. Mereka yang terbiasa dengan reaksi cepat dan impulsif akan kesulitan untuk memahami kekuatan yang terletak dalam keheningan. Tetapi bagi Anda, diam adalah bentuk pengendalian diri. Itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa Anda lebih besar dari peristiwa atau kata-kata yang dilontarkan orang lain. Dalam keheningan, Anda menemukan kedamaian dan kekuatan untuk bertahan. Inilah yang banyak orang tidak sadari. Ketika Anda memilih untuk tidak bereaksi, Anda justru mengambil kendali penuh atas situasi tersebut. Mereka mungkin mengira Anda lemah atau tidak peduli, tetapi pada kenyataannya Anda sedang menguji diri sendiri, mempraktekkan ketenangan dalam menghadapi dunia yang penuh gejolak. Keheningan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dalam ketenangan Anda, mereka mulai melihat bahwa Anda adalah seseorang yang tidak bisa dipermainkan atau dipengaruhi oleh hal-hal sepele. Bab 2. Tindakan, bukan reaksi. Salah satu prinsip utama dalam stoikisme adalah bahwa kita tidak memiliki kendali atas tindakan orang lain, tetapi kita selalu memiliki kendali atas reaksi kita.
Dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan pemicu emosi, mudah bagi kita untuk merasa terdesak untuk membalas atau bereaksi terhadap setiap tindakan orang lain. Namun, Stoik mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kemampuan untuk bertindak dengan bijak tanpa dipengaruhi oleh emosi atau dorongan sekejap. Reaksi adalah hal yang alami, namun reaksi bukanlah tindakan yang terencana. Ketika kita bereaksi secara emosional, kita sebenarnya memberi kontrol kepada orang atau situasi di luar kita. Sebaliknya, tindakan adalah pilihan yang lebih bijak. Tindakan muncul dari refleksi dan pengendalian diri. Dalam setiap situasi, kita bisa memilih untuk bertindak dengan kesadaran, bukan sebagai respons otomatis terhadap apa yang terjadi di luar kita. Pilih untuk bertindak, bukan bereaksi. Ini bukan berarti Anda harus mengabaikan perasaan Anda atau menjadi robot yang tidak merasakan apapun. Sebaliknya, ini berarti Anda belajar untuk merespons dengan cara yang lebih konstruktif dan penuh pertimbangan. Dalam Stoikisme, setiap tindakan harus didorong oleh nilai-nilai yang jelas dan tujuan yang lebih besar, bukan oleh dorongan sesaat. Anda mengambil waktu untuk memikirkan konsekuensi dari tindakan Anda, bukannya terburu-buru menanggapi dengan emosi. Tindakan yang diambil dengan penuh pertimbangan memiliki dampak yang lebih dalam daripada reaksi instan. Orang yang terbiasa dengan reaksi impulsif seringkali merasa cemas dan tidak puas setelah bertindak. Mereka tidak punya kendali atas bagaimana perasaan mereka setelahnya. Namun, orang yang bertindak dengan sengaja, yang mengendalikan reaksinya, mendapatkan kedamaian dalam prosesnya. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah pilihan yang dipikirkan matang-matang dan tidak dipengaruhi oleh kebisingan luar yang hanya sementara. Bab 3. Kehilangan yang tidak mereka sadari. Ketika Anda berhenti berusaha keras untuk menjelaskan diri Anda atau mempertahankan hubungan dengan seseorang yang tidak menghargai Anda, sesuatu yang menarik terjadi. Pada awalnya, mereka mungkin tidak menyadari kepergian Anda. Mereka akan terus menjalani hidup mereka, mungkin merasa sedikit lebih mudah karena Anda selalu ada. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan kekosongan yang tidak mereka sadari sebelumnya. Kehilangan Anda adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pahami sampai mereka merasakannya sendiri. Dalam banyak kasus, orang-orang yang meremehkan Anda tidak akan pernah menyadari betapa berharganya Anda sampai Anda tidak ada lagi. Mereka terbiasa dengan keberadaan Anda, dengan perhatian yang Anda berikan, dan mungkin mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja. Namun, ketika Anda mundur, mereka mulai merasa bahwa sesuatu yang penting hilang dalam hidup mereka. Dan inilah saatnya mereka mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Mengapa mereka tidak menghargai Anda ketika mereka punya kesempatan? Kehilangan itu bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa nilai Anda tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Anda adalah orang yang berharga karena siapa Anda, bukan karena orang lain mengakui Anda. Ketika Anda berhenti mengejar dan memilih untuk tidak lagi memberikan perhatian yang tak dihargai, Anda memberi mereka pelajaran berharga. Kita tidak bisa terus-menerus berharap orang lain akan menghargai kita jika kita terus memberikan semuanya tanpa batas. Namun, yang perlu kita ingat adalah bahwa ini bukan tentang mendapatkan pengakuan. Ini tentang menjaga integritas kita. Anda memilih untuk tidak diperlakukan dengan sembarangan, dan dalam keheningan Anda, mereka akhirnya mulai menyadari bahwa mereka kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Tetapi, meskipun mereka merasa kehilangan, bukan tugas Anda untuk menjelaskan itu kepada mereka. Mereka harus mencari jawaban itu sendiri.
Bab 4, melangkah lebih jauh. Salah satu pelajaran terbesar yang dapat kita ambil dari stoikisme adalah pentingnya untuk terus melangkah maju tanpa terikat pada masa lalu. Ketika seseorang tidak menghargai Anda, jangan berhenti di tempat itu, terjebak dalam perasaan kecewa atau amarah. Dalam filosofi Stoik, setiap langkah maju adalah kemenangan. Anda tidak perlu menunggu persetujuan orang lain atau memperbaiki hubungan yang rusak. Anda hanya perlu fokus pada apa yang ada di depan Anda, kemajuan pribadi, kebahagiaan, dan kedamaian batin. Melangkah lebih jauh berarti Anda tidak terikat pada siapapun yang tidak mendukung perjalanan Anda. Anda memiliki tujuan yang lebih besar, dan itu adalah kedamaian diri dan pencapaian yang lebih tinggi. Anda tidak lagi membutuhkan orang lain untuk memberikan konfirmasi atau validasi atas perjalanan Anda. Anda cukup fokus pada diri Anda sendiri dan tujuan yang Anda tetapkan. Ini adalah bentuk kebebasan sejati, bebas dari beban emosi yang tidak perlu, bebas dari orang-orang yang tidak bisa melihat nilai Anda. Langkah Anda yang tegas ke depan bukan hanya tentang melanjutkan hidup, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih kuat. Anda akan menemukan bahwa ketika Anda tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain, hidup Anda akan menjadi jauh lebih tenang dan lebih jelas. Tanpa gangguan dan tanpa drama, Anda dapat bergerak lebih cepat, lebih fokus, dan lebih percaya diri menuju tujuan Anda. Anda menjadi pribadi yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun, terutama oleh mereka yang tidak menghargai Anda. Pada akhirnya, melangkah lebih jauh adalah tentang kedamaian dalam diri Anda. Anda tidak perlu melihat ke belakang atau berharap agar orang-orang yang meninggalkan Anda merasa penyesalan. Anda hanya perlu terus berjalan dengan keyakinan bahwa apa yang Anda cari lebih penting daripada apa yang telah Anda tinggalkan. Anda bukan lagi seorang pengejar, tetapi seorang penakluk. Dan dunia ini adalah tempat yang penuh dengan peluang bagi mereka yang berani melangkah maju tanpa ragu. Bab 5. Kemenangan dalam keheningan. Dalam perjalanan hidup, kita sering kali terbawa oleh kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kita merasa bahwa jika kita tidak menunjukkan sesuatu, kita akan dianggap lemah atau tidak berarti. Namun, sejatinya, kekuatan terbesar yang bisa kita miliki adalah kemampuan untuk tetap diam dalam situasi yang penuh gejolak. Kemenangan sejati bukan terletak pada apa yang kita katakan atau lakukan di hadapan orang lain, tetapi pada ketenangan yang kita bawa dalam diri kita. Keheningan adalah bentuk kemenangan yang paling mendalam. Itu adalah kemenangan yang tidak perlu diumumkan atau dilihat oleh orang lain. Ketika Anda bisa tetap tenang meskipun dunia seakan-akan berusaha memprovokasi Anda telah menang atas diri Anda sendiri. Anda telah menunjukkan bahwa Anda lebih besar dari emosi dan reaksi yang dipicu oleh orang atau keadaan. Anda bisa berdiri teguh di tengah badai tanpa tergoyahkan, dan itulah kemenangan yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Dengan memilih keheningan, Anda juga memilih kedamaian batin. Anda tidak lagi terperangkap dalam perasaan marah atau kecewa yang hanya menguras energi dan perhatian Anda. Anda tidak lagi terpengaruh oleh kebisingan dunia luar yang hanya mengganggu fokus Anda. Kemenangan dalam keheningan adalah kemenangan yang membawa Anda lebih dekat pada kebijaksanaan, pengendalian diri, dan akhirnya kebahagiaan yang sesungguhnya. Anda tidak perlu bergantung pada orang lain untuk merasa dihargai atau diperhatikan. Anda cukup menghargai diri sendiri dan menjaga keseimbangan di dalam. Keheningan adalah akhir dari pencarian pengakuan. Anda tidak lagi mencari validasi dari orang lain karena Anda tahu bahwa Anda sudah cukup.
Dalam ketenangan itu, Anda menemukan kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh apapun selain kedamaian dalam diri. Ini adalah kekuatan yang tak terlihat tetapi sangat nyata. Dengan tetap diam dan tegar, Anda bukan hanya memenangkan pertempuran dengan dunia luar, tetapi juga dengan diri Anda sendiri. Dalam hidup ini, banyak hal yang berada di luar kendali kita. Perilaku orang lain, situasi yang berubah, dan suara-suara yang berusaha mengalihkan perhatian kita. Namun, yang selalu kita miliki adalah kekuatan untuk mengendalikan diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati datang bukan dari pengaruh luar, tetapi dari kedamaian dan pengendalian dalam diri. Ketika kita memilih untuk tetap tegas, kuat, dan bijak, kita menemukan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada ketenangan yang kita miliki dalam menghadapi dunia yang penuh dengan kebisingan. Jadi ingatlah, keheningan Anda bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang menggetarkan. Tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang bisa berdiri teguh dalam kedamaian batin, tidak tergoyahkan oleh pandangan orang lain. Teruslah bergerak maju dengan keyakinan bahwa Anda adalah penentu jalan hidup Anda. Jika Anda merasa terinspirasi oleh filosofi Stoikisme ini, jangan lupa untuk dukung Benteng Stoik dan terus ikuti perjalanan kita bersama. Jadilah pribadi yang lebih tegas, kuat, dan bijak, dan biarkan dunia menyaksikan kekuatan sejati Anda.